Pada suatu hari, Kancil mengelus perutnya yang dari tadi mengeluh lapar, dan tenggorokannya pun sangat kering. Hari amatlah panas. Kancil berjalan sendirian. Tadi dia memang bersama teman-temannya meninggalkan hutan kecil tempat tinggal mereka yang terbakar. Sekarang teman-temannya sudah meninggalkannya. Mereka mencari makan di tempat-tempat yang berbeda. Kancil duduk bersandar karena matanya berkunang-kunang. Tiba-tiba ia melihat hamparan hijau. Ya, itu adalah ladang Pak Tani yang menanami ladangnya dengan ketimun. Air liur Kancil menetes. Aku akan memakan timun Pak Tani, kata Kancil. Kalau cuma makan sedikit, pasti tidak apa-apa. Kancil menyusup lewat celah pagar ladang Pak Tani dan mengunyah sebuah ketimun. Segar sekali, kata sang Kancil. Satu lagi lalu aku akan menyusul teman-teman. Kancil memetik satu lagi, memakannya. Satu lagi, sampai ia kekenyangan dan tertidur. Kancil terkejut karena hari sudah sore. Ia segera meninggalkan ladang itu. Saat tiba di ladang, Pak Tani kaget melihat ketimunnya banyak yang hilang. Hanya tersisa sampah ujung ketimun. Aduh, bagaimana ini? Keluh Pak Tani. Aku tidak jadi panen. Siapa yang berani mengambilnya ya? Bu Tani berkata, kita takut-takuti dia dengan orang-orangan, Pak. Siapa tahu dia tidak berani datang lagi. Ide bagus, Bu. Ayo kita buat sekarang. Mereka membuat orang-orangan dari jerami dan menggunakan baju bekas dan caping Pak Tani. Esok harinya, si Kancil memasuki ladang itu lagi. Apa? Pak Tani berjaga di ladangnya? Serunya terkejut. Ia menunggu sampai Pak Tani pergi. Namun, kelihatannya Pak Tani betah berjaga di sana. Tapi kenapa Pak Tani diam dan melotot terus seperti itu ya? Kata sang Kancil. Kancil memberanikan diri untuk memasuki ladang dan Pak Tani tidak mengusirnya. Akhirnya Kancil mengerti bahwa itu hanya orang-orangan yang dibuat seperti Pak Tani. Ayo makan bersamaku Pak Tani, ajaknya sambil bercanda dan mengambil caping orang-orangan itu. Ia makan sampai kenyang sambil nyender ke tubuh orang-orangan itu. Setelah kenyang, Kancil segera pergi. Sorenya, Pak Tani terkejut karena ketimunnya tetap hilang. Ulah siapa sih ini? Katanya geram. Sepertinya pencurinya sudah tahu jika ini orang-orangan dan bukan bapak, kata Bu Tani. Bagaimana jika kita melumuri orang-orangan ini dengan getah, sehingga akan membuat lengket pencurinya? Lalu mereka melumuri tubuh orang-orangan itu dengan getah buah nangka. Esoknya Kancil datang lagi. Wah, Pak Tani, kamu masih di situ, katanya sambil tertawa. Lalu mulai memetik ketimun dan mulai memakannya sambil menyandarkan tubuhnya. Selesai makan, ia berniat pergi. Tapi, badannya lengket menempel ke orang-orangan itu. Si Kancil mulai panik. Ia terus mencoba untuk melepaskan diri. Namun sampai sore hari, sang Kancil tidak juga berhasil melepaskan diri. Akhirnya datanglah Pak Tani. Kancil tidak berkutik. Dia harus siap-siap dihukum.
Oh, rupanya kamu yang memakan hasil jeripayahku. Pak Tani berkacak pinggang. Ampun Pak Tani, maafkan aku. Hutan kecil kami terbakar beberapa hari lalu. Kancil memohon. Ya, tapi tetap saja mencuri itu tidak baik. Enaknya saya kasih kamu hukuman apa ya? Pak Tani tetap kesal. Bagaimana jika kita hukum dia membereskan ladang selama seminggu dan menanami bibit ketimun lagi, Pak? Usul Bu Tani. Kancil pun menerima hukuman itu. Ia tahu bahwa memang dia bersalah. Bekerja dengan rajin dan berharap Pak Tani sungguh-sungguh memaafkannya. Akhirnya, hari terakhir hukuman si Kancil tiba. Terima kasih sudah bekerja dengan rajin, Kancil. Jangan mencuri lagi, karena perbuatan itu merugikan orang lain. Lebih baik kamu berusaha dengan jeripayahmu sendiri. Ini bekal ketimun untukmu di hutan nanti, kata Pak Tani sambil menyerahkan sekarung ketimun. Terima kasih Pak Tani. Aku minta maaf sekali lagi atas kesalahanku, Pak Tani. Terima kasih tidak menghukumku lebih berat. Aku berjanji tidak mencuri lagi. Kancil berkata penuh penyesalan. Kancil kembali ke hutan. Ketimun pemberian itu, selain dia makan, juga dia sisihkan sebagian untuk ditanam di kebunnya sendiri. Sejak saat itu, sang Kancil tidak pernah lagi datang dan mencuri di kebun Pak Tani. Karena sekarang Kancil juga sudah punya ladang sendiri. Dia juga sudah bisa memanen ketimun dan memakan sepuasnya. Adik-adik, itulah kisah Kancil dan Pak Tani. Ambil pelajarannya ya. Jangan pernah mencuri apapun kondisinya. Bekerjalah sekuat tenaga, berusahalah menjadi orang yang jujur. Terima kasih, sampai jumpa di Dongeng Anak Indonesia selanjutnya.